kembali lagi Pop Ice TV. 2 jiwa, 1 cerita. Aku takut apa dia senang. Pertama karena dia nggak puas, yang kedua karena dia mau pulang kampung. Aduh, sebentar lagi aku makan gulai daun ubi mama aku. Bukannya ini ya, gulai daun ubi. Pokoknya gulai daun ubi mama aku tuh enak guys. Kalian harus cobain. Oke, ada apakah ini kali ini kami? Sabar ya. Ya, ngapain? Ini. Udah dirimu aja ya. Ish, mas. Oke, jadi kami hari ini spesial siaran terakhir, episode terakhir dan itu lah. pokoknya terakhir kami bakal ya spesial glowot sekali karena glowot kamu enggak siapa satu lagi deh kayak belum makanya di awal-awal tuh harus rajin masuk ya guys, jangan ini kita ngapa sih ya. Oke, next. Nah, seperti biasa kami bakal sesuai skrip, tapi ya kami sebagai host dan kami sebagai bintang tamu. Modal apa? Hemat modal guys. Iya, soalnya nggak ada dana. Oke. Efisiensi. Nah, kami akan perkenalan diri dulu nih. Oke, dari Yulu. Halo, kan namanya. Halo, nama gua. Halo, nama gua Aisyah Handemodean dan lu bisa panggil gua Ais. Ya, kalau aku Kopi, aku dari Tanjung Pura. Banyak dodol pocong nggak tahu ya. Aku juga heran kenapa hari lagi itu dodol pocong, kenapa nggak yang lain gitu ya? Ya karena tidak ada panjang. Oke. Nah, aku merupakan Kopi. Nah, next. Ini kita fun-fun dulu ya. Nah, jadi Iya. di skripnya belum sudah berapa lama kalian berteman kan ya? Skripnya bohong guys. Oke, kami berteman sudah 15 abad. Yang betul lah. Kami berteman sudah dari Embrio. cucu Adam. Kami udah dari zaman Nabi Adam. Nah, itu ininya ya, itu bohongnya. Nggak tahu. Itu aslinya. Bohongnya tuh kami berteman berapa ya? Semenjak awal kuliah guys. Iya gitu. Semenjak dia nanya, Sabar lah. Belum, ikut skrip dulu. Nah, gimana sih kakak gimana sih awalnya kalian mulai kenalan? Nah, jadi guys, kami mulai kenalan itu awalnya kan, dia so asik guys komen-komen. Dia so asik guys komen-komen di komentar ini aku video PB apa aku tuh kan kita disuruh buat tugas video gitu ya. Jadi dia komen so asik. Bagus sekali gitu. kayak gitu ceritanya. Kayak gitu ceritanya. Pada intinya dia menotis duluan guys. Gua ya enggak duluan kok. Jadi ceritanya tuh gini, jangan percaya sama dia. Jadi ceritanya tuh, kan kita disuruh bikin video perkenalan nih. Itu udah direkam belum? Udah apa? Jadi kan kita disuruh bikin video perkenalan nih. Jadi awan tipe orang yang memang tertarik sama video, media sosial, kreator. Itu memang bidang ketertarikan aku. Jadi aku tuh buka ininya, hashtagnya. Aku cari orang-orang yang keren. Soalnya kan di situ juga ada perlombaan yang menang dapat hadiah. Jadi aku sedikit ada ambisi buat menang. Ternyata nggak menang ya itu nggak apa-apa. Jadi waktu aku cek, ya aku lihat ini bagus. Memang ada beberapa yang aku komen, kayak cuma dia aja bagus. Tapi waktu itu aku nggak tahu ya kenapa ya. Kayak ada video yang muncul orang di depan dinding putih, ya nggak tahu pakai baju apa. Ya di situ aku lihat kayaknya video dia tuh yang paling natural di saat orang lain kayak pakai template gitu loh, kayak video dia tuh yang natural aja bagus gitu. Dan aku anggapnya oh ini anak kreatif, ini anak pinter, bisa menjadi target aku. Dan gak taunya waktu aku baca captionnya dia anak KPI, oh gas lah gebet terus. Kayak gitu ya. Terus kan waktu aku take video itu aku bener-bener proper ya. Aku nyediain lighting, aku bener-bener pokoknya nggak tahu ya
Ya aku di TV sekarang karena nonton bareng ya seperti itu. Dan sampai sekarang ratingnya aku masih lihat di atas lemari dia masih ada. Dan itu udah pecah guys. Dapet ini apa namanya, aku jatuh sih dia sendiri. Udah capek dia itu. Oh gitu. Ya. Itu Nah, awal mula kenalan ya? ya itu awal mula dia so asik. Bukan. Ya, sudah sih. Oke. Kamu yang ngechat duluan dari WA, tapi aku duluan sih yang komen. Ya, karena aku betul-betul gak punya kawan. Ya tapi kawan. Aku gak punya kawan dari waktu awal kuliah itu kayak betul-betul. Fun fact ya, aku memilih kampus IAIN langsung itu kayak karena aku memang benar maaf tapi betul kayak emang benar-benar awalnya tuh ya daripada aku nggak dibolehin keluar ya mending aku nggak apa-apa lah. Pilihan terakhir itu. Iya sih pilihan terakhir tapi kayak aku milih gitu, memang aku yang milih tapi pilihan terakhir karena aku nggak boleh ke Medan. Padahal aku orang Medan nggak boleh ke Medan, aneh. Dia di sini satu-satunya. Ya, sama, aku juga awalnya kejeblong gitu, tapi ternyata nyaman ya. Apalagi ada nah lanjut nih kakak ini ada nanya ini. Siapa? Itu kakak tim kreatif kan ada yang memberi. Kenapa sih kalian merasa cocok dan pada akhirnya memutuskan kalau hubungan kalian pantas disebut persahabatan? Oh, karena guys, ya dia smart people guys. Gua mau menarik otak dia tuh masukkan ke dalam otak aku, kayak gitu kan. Makanya ya pada dasarnya tetap aku adalah aku, nggak bisa diubah kan. Jadi, kap merasa cocok kan? Mungkin aku pinter jadi cocok gitu. Hah? Kan ditanya, kenapa merasa cocok? Karena mungkin Nggak jelas kreatifnya guys, maaf ya guys. Pantas disebut persahabatan. Ya udah sih karena kayak pokoknya gitu lah, cocok aja, cocok itu nggak ada alasan guys. Kalau kita merasa cocok gitu ya. Oke. Oke, kok. Kita santai aja. Kita udah mau pulang ke Tanjung Pura guys, jadi harus Tanjung Pura Aku pernah menjomblo. Nah, kenapa kalian merasa cocok dan pada akhirnya memutuskan kalau hubungan kalian pantas? Yaudah, yang pertama tadi aku merasa cocok karena dari video dia tuh tampilannya anaknya kreatif dan aku merasa aku kreatif gitu. Jadi ini kayaknya memang dari situ nampak bahwasanya value-nya tuh sama dan anjing, gua lagi terbang guys. Kenapa merasa cocok? Nah, aku juga nggak tahu kenapa merasa cocok, tapi aku merasa cocok karena aku tuh sebenarnya anaknya pendiam dan memikirnya ya gitu. Dan candaan dia tuh spontan tapi Dan iya selanjutnya kalian deskripsikan sendiri ya. tapi ya gitu. Oke, ada kakak tim kreatifnya nih. Apa satu hal yang kamu pelajari dari dia yang gak akan kamu dapetin dari orang lain? Oh, aku belajar dari dia guys, bahwasanya semua itu dikasih rasa guys. Jadi semua dia cukup capek aku bilang jangan semua dikasih rasa. Gak semua orang bisa dapat rasa. Jadi kamu belajar itu ya aku yang belajar dari kamu kan jadinya ceritanya. Sabar dulu. Oh gitu. Awalnya guys, aku sama sekali orang yang nggak punya empati, nggak sih, tapi kayak ya males aja gitu ikut-ikut. Tapi nengok dia, gila ya sekecil itu dinangisin, sekecil itu digini. Oh ternyata semua, nggak semua sih, tapi ada hal-hal yang harus kita kasih rasa lebih gitu. Jadi ya aku belajar dari dia kayak gitu. Oh, berarti ya ada beberapa hal yang memang harus dikasih rasa, jangan blank aja gitu. Iya, awalnya aku ya enggak inilah. Gua gitu. Ya, because gue orangnya sensitif guys gitu, tapi gue nggak mau dibilang drama, tapi memang sensitif. Mau gimana? Orangnya sensitif. Udah, intinya adalah untukmu ilmumu, untukku ilmuku. Kalau aku belajar dari dia tuh banyak guys. Yang pertama aku jadi berani untuk so asik sama orang lain. Awalnya tuh nggak mau, tapi lihat deh, dia gampang banget ya gitu. Jadinya aku untuk coba aku dekat sama orang lain dengan cara pendekatan yang kayak dia. Jadinya tuh sekarang kayak dunia terbuka. Lebih luas sih gitu. Jadinya sama orang lain lebih terbuka. Jadi lebih terbuka sih sama dia gitu.
Tapi kalau kalian mau tahu satu hal kan, aku udah aku rasa-rasa nih dari belajar merasa nih, aku rasa-rasa aku pikir-pikir ternyata ada efek buruk dari bahasa itunya tuh SKSD sok kenal sok dekat ya. Ada sisi negatifnya. Karena aku ngerasa aku sendiri juga akhir-akhir ini dan beberapa waktu-waktu lalu banyak yang nggak suka sama itu. Gitu. Karena jiwaku kan ekstrovert abis kan. Betul. Jadi kayak itu jiwanya tuh bintangnya mentereng terus guys. Jiwa aura bintangnya mau banget gitu. Jadi kayak ya pasti kalau orang udah terlihat bakal banyak yang nggak suka. Ya gitu. Dan belum merasa banyak yang nggak suka. Iya. Makanya aku bilang aku tuh banyak haters dan nggak mungkin satu orang hidup tuh nggak punya haters, nggak mungkin. Jadi dia kepikiran untuk cari haters. Oh di situ lagi. Iya tapi betulan. Sekarang aku merasa ada yang haters aku. Memang nggak di hidup itu nggak mungkin dari yang nggak suka. Guys, kita hidup manusia bersosial, manusia ya. Tapi kan dulu aku kadang merasa masa ada sih orang yang nggak suka, tapi ya bodo amat gitu. Ya bodo amat. Ya gue tetap pada jiwa mentereng gitu. Tapi penasaran gitu, penasaran aja tapi nggak penting. Gitu. Ya sekarang datang kan. Mungkin ya. Mana tadi nih? Apa tim kakak kreatif nih ya? Pernah ada konflik nggak? Gimana cara kalian nyelesainnya? Nggak pernah guys. Tapi kadang gua bad mood ya guys di kos gitu ya. Kadang bad mood entah apa tiba-tiba ya aku diam ya kayak aja. Tapi emang nggak ada untuk Yang berantem gede tuh nggak ada, tapi cuman kayak konflik kecil. Kalau dia bad mood ya udah aku diam. Dan aku orangnya tipenya nggak berani, misalnya dia bad mood, aku nggak berani. Kenapa gitu? Enggak, aku tipe yang ya udah dia biar aja dia sembuh sendiri gitu. Udah gede juga ya kan. ya sekarang aku lagi full power gitu. Dan untungnya tipe dia nggak tahu, tapi aku merasa kalau aku lagi bad mood atau lagi gak enak hati, sebenarnya ya bagus sih ditanya kenapa, tapi sebenarnya ya nggak ditanya juga nggak apa-apa karena aku bisa sembuh sendiri. Jadi aku berpikirnya dia juga kayak gitu nggak sih, walaupun dia cewek fitrahnya ditanya suka ditanya kenapa gitu ya, walaupun jawabannya nggak apa-apa, tapi aku pikir ya karena kita udah dewasa ya kita bisa sembuh sendiri gitu. Ya, aku tergantung ya. Aku kalau sama kawan sama mama tuh kayak bagusnya dia diemin gitu. Tapi kalau sama Ya, sama pacar. enggak. Iya. Ya guys, jadi kan saat tahap next dari kakak ini nih, kayak ada masuk pesan nih. Pernah ada konflik nggak? Oh iya, maaf ya. Saat tahap kejadian yang saudara tak saudara, bedanya sama teman biasa apa? Oke, jadi aku nggak tahu. Nah jadi tuh itu saat pertanyaan dari, nah dia ini aku nggak tahu ya. Semua teman kawan-kawan aku yang baru pertama kali datang ke rumah tuh takut sama mama aku. Tuh kan mama aku tuh serem banget. Ya aura-auranya tuh ya. Aura mama aku positif. Aura kayak aura labrak-labrak. Nah jadi ya udah nggak tahu kenapa mama aku lewat PJ doang. Dia udah masuk ini baju keluarga. Udah masuk ini baju persatuan keluarga. Aku pun nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu juga. Padahal kayak ya kalau dipikir-pikir ya, kawan-kawan yang lebih kawan itu banyak. Ada nggak banyak, tapi ada yang sering-sering tidur ke rumah, tapi dia bisa. Kenapa ya? Tahu ya? Nggak tahu ya. Kenapa ya? Yang kenapa warnanya heboh kali ya? Mungkin karena si terbebas Jadi buat saya- dari maksa. Dia langsung kayak keluar excitednya, kalau aku pendem gitu. Oke. Gitu. Ya intinya dari awal gempa tuh dia udah masuk ke keluarga gua gitu. Tiba-tiba gitu. Oh berarti bukan kau ya yang maksudnya yang anuin gitu, tapi mamamu. Iya lah, bukan aku yang minta. Apa yang aku minta? Iya juga ya. Enggak. Orang-orang yang Orang adiknya yang punya acara kan. Mas aku ini kasih dia. Ya, ngapain? Iya ya, kok bisa ya? Dan waktu itu aku juga mikir sih,
Ya, dan fun fact-nya, aku yang seorang ekstrovert abis ini punya kawan yang betul-betul kawan tuh cuma ada 3, no 10. Ekstrovert pasti banyak sih. 7 sampai ke 8 7 8 apa 7 ya, pokoknya kayak gitu lah, sampai 10 sama yang memang saudara aku yang sampai 10, tapi yang kawan aku yang dari nggak kenal tuh cuma 7. Oke, kalau aku jujurin memang temenku juga banyak. Aku ada kasta-kastanya, ada teman biasa, ada teman deket, ada sahabat. Nah, ada teman apa nih, teman abaikan dulu. Jadi ada teman yang rasa saudara, dan jujur ya, teman yang sebenarnya aku anggap saudara itu cuma satu. Gua Iya. Ada sih sedikit, setengahnya gitu. Tapi yang benar-benar udah saudara kayaknya dia deh. Kayak udah keluarganya tuh udah menyatu, dan menyatu banget gitu. ya Itulah. oke dan lagi pesan dari kakak kreatif mana ya? Oh, momen yang paling diingat sampai sekarang, paling berkesan. Apa ya? Aku jatuh di lapangan Merdeka Langsa. Ya Allah, Kenapa tidak bisa? Masalahnya sekarang segede itu loh, ada palangnya, dan ada yang pertama yang wearing siapa luan? Ada awas itu. Aku. Ya kan? Tadi yang goblok siapa? enggak, soalnya di depan aku itu memang ada itunya, Ada kayak ada besinya. Dan aku ingetin ke orang ini, awas ya masuk ke toilet, nggak sadarnya disuruh geser kan pas Habib. Ini pas kejadian ada Habib guys, Habib yang mau ceramah lah. hujan-hujan. Aku ingetin orang ini, awas ya masuk paret, geser karena Habib tuh mau lewat. Habis itu aku lupa udah geser, jalan aku masuk. Tapi biasanya nggak terekam guys, kalau terekam udah masuk di TikTok sih. Aku malu kali di situ, semua orang tertuju pada itu yang bener kan, jiwa mentereng aku tuh di mana kapanpun itu ya aku gitu. Dan itu sih Ya, kalau momen yang paling diingat sampai sekarang yang paling berkesan, ya setiap kali aku sama dia itulah momen yang paling berkesan guys. wede orang yang kasih emang. Nah, pertanyaan terakhir. Enggak. Dua berarti pertanyaan terakhir. Pernah nggak kalian merasa takut sama satu sama lain? Kayaknya enggak. Aku enggak. Karena ya pasti semua orang berkata bilang Iya, ada waktunya. Karena setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Ya, itu dia ya. Kalau aku beda. Kalau takut kehilangan jelas, karena ya orang ya takut aja lah, takutnya nggak bisa dijelasin. Dan setiap teman ada masanya. Ya, yang apa sih? Setiap masa ada temannya, setiap teman ada masanya. Setiap masa ada orang, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya kayak aku bilang tadi. Iya gitu. Nah, tapi aku kayak berusaha untuk ngebantah prinsip itu. Aku maunya temenan selamanya gitu. Karena nggak ada yang kekal guys menurut aku. Dan juga aku tuh Sadar gak ada yang nakal, tapi aku berusaha untuk bertahan. Ya gitu lah. dan pada akhirnya aku tuh ada orang yang paling mudah meng-cut off walaupun dekat kali. Gitu. Ada niatan mengangkat apa tuh? Nggak kayak sejauh ini belum ada ya, sampai detik ini belum ada ya. Besok. Jadi takut. Nah, itulah dari zaman-zaman kami guys, lebih lagi. Kalau besok kalian nggak bisa ketemu lagi, apa yang ingin kamu bilang terakhir kali ke sahabatmu? Oh, bye-bye. Aku mau jawab baik. Aku mau jawab baik. Ngapain sih di sini guys? Oke, Tergaya masih. kita nggak suka drama guys. Iya gitu. Kita orangnya yang real aja. Ya tapi tiga terus Ternyata dulu ya. sudah. Lagi. Orang sih. Baik. Baik.
gitu. Oke, sampai dengan acara pada hari ini. Udah gitu aja. Rating dong, keseruan dari Seru banget hari ini, apalagi nggak UAS Pak Sandi. pasti kok dia Pak. Tapi sejujurnya dia yang paling seneng guys. Aku seneng juga. Nggak soalnya suasana kelas Pak Sam itu adalah suasana yang paling beda dari dosen lain. Ya, vibes-nya mahal gitu ya. Sama Apalagi nggak UAS. iya, apa namanya? Apa namanya? Kayak bayar UKT 1.850.000 untukku tuh. Kalau selesai kayak Pak Sam, kayak Bu Ella, kayak Mbak Mutia, dia langsung ini dia karena dia episode terakhir gua. Mbak Mutia siapa lagi? Udah deh. Apa lagi ya? Ada Bu Masda sih. Bu Mazda tapi nggak ada masuk. Ya, semester ini ada Tapi masuk. intinya yang tiga dosen ini, wah, gue tidak rugi. Gitu. Ya, jadi Dan ya, dan apa? Ini episode terakhir Kak. Mungkin ada kata-kata itu kayak ya ada, pasti ada kata-kata kami yang salah yang menyakitin berbagai pihak. Kami mohon maaf tapi itu fakta. Ya enggak sih, Thank you. Terima kasih untuk Pak Sam yang udah mengadakan acara ini sehingga adalah dia. adalah undang-undang kami yang Pak Sam datang semuanya. Oh iya Pak. Apa lagi? Kasih Pak Sam. Mungkin untuk Pak Sam sehat karena kalau nggak ada Pak Sam, KPI tidak berwarna. Dan ya, dan ya aja. Kasih efek kesedihan. Aduh, aku lagi yang edit Kak. Dan terima kasih Pak karena tidak memberi kami UAS. Jadi Poppy bisa pulang kampung lebih jauh. Nanti malam Poppy tidur tenang Pak, tidur nyenyak. Iya. Tidak memikirkan Alhamdulillah hari itu mungkin bentuk rezeki karena kita udah sungguh-sungguh kali ya, amin ya. Ya semoga Pak. Maaf ya. Ih, nggak kerekam gila.